Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reina Nurmeida dengan NIM 235120007 dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan membahas mengenai kesebangunan yang mana akan diaplikasikan dengan menggunakan GeoGebra. Nah, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu kesebangunan. Jadi, kesebangunan adalah konsep penting dalam geometri yang membahas kesamaan bentuk dan perbandingan sisi antar bangun datar. Namun, siswa sering kesulitan memahaminya karena penyajiannya cenderung abstrak. Nah, untuk mengatasi hal ini, GeoGebra dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan visual. Nah, dengan GeoGebra, siswa bisa melihat langsung perubahan ukuran bangun tanpa mengubah bentuk atau besar sudut, sehingga konsep kesebangunan menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian, pengertian dari kesebangunan. Dua bangun datar itu dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, maka untuk syarat kesebangunan bangun datar, yang pertama itu perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau konstan tetap dan sudut-sudut yang bersesuaian kongruen atau sama besar. Nah, langsung aja kita ke langkah-langkah untuk membuktikan kesebangunan pada GeoGebra. Nah, setelah kita buka GeoGebra, kita hilangkan terlebih dahulu sumbu X dan Y-nya. Nah, kita klik kanan, kemudian kita klik pada tampilkan sumbu-sumbu. Nah, maka sumbunya akan hilang. Nah, kemudian kita buat slider, kita klik luncuran, klik titik sembarang, kemudian kita ubah untuk minimum dan kenaikannya. Nah, di sini untuk minimum, saya ubah menjadi 1, kemudian untuk dikenaikan menjadi 0,1 dan kita klik OK. Kemudian kita buat slider lagi dengan mengklik sembarang, ubah minimum dengan 1 dan kenaikan 0,1, kemudian klik OK. Terakhir kita buat satu lagi slider sama dengan minimum 1 dan kenaikan 0,1, klik OK. Kemudian di sini untuk kesebangunan bangun datar saya menggunakan segitiga, yaitu caranya dengan kita klik ruas garis dengan panjang tetap, kemudian klik titik sembarang, nah, maka di sini akan muncul panjang. Untuk panjang ini kita dapat isi dengan A. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul B sehingga panjang AB itu akan dapat kita atur dengan menggunakan slider A. Nah, ketika kita ubah slider A, maka panjang dari AB juga akan mengikuti panjang slider A. Nah, di sini saya menggunakan panjang 2,2. Kemudian kita buat satu titik lagi. Kita klik ruas garis dengan panjang tetap, klik A, kemudian isi panjang dengan B dan klik OK. Nah, maka akan muncul C. Karena kita akan membuat segitiga, jadi kita buat 3 titik. Nah, jadi untuk panjang dari AC itu dapat kita ubah dengan menggunakan slider B. Ketika slider B kita gerakan, maka panjang dari AC juga akan berubah. Untuk panjang AC saya di sini menggunakan 2,1. Setelah itu kita akan membuat garis untuk BC. Nah, caranya kita bisa klik sinar melalui 2 titik. Kemudian kita klik titik B, tarik ke titik C. Nah, maka di sini akan muncul satu garis panjang untuk BC dan kita klik poligon untuk membentuk segitiga ABC. Kita klik A, B, dan klik C, kemudian kembali lagi ke A, maka akan membentuk suatu segitiga.
Lalu kita klik kanan pada garis BC, kemudian pada tampilkan objek kita klik, maka garis BC akan hilang dan di sini hanya ada segitiga ABC. Kemudian kita klik kanan pada label G, kemudian klik tampilkan label sama dengan yang F. Kita klik kanan dan pilih tampilkan label. Nah, setelah itu kita klik dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian klik segitiga ABC dan klik titik sembarang, maka akan muncul faktor, kita isi dengan C, kemudian klik OK. Nah, maka dilatasi dari segitiga ABC dapat digerakkan dengan menggunakan slider C. Selanjutnya kita buat slider lagi, klik titik sembarang, kemudian klik sudut. Untuk minimum ubah menjadi negatif 360 derajat. Maksimumnya tetap 360 derajat dan kenaikannya 1. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita rotasikan, klik rotasi objek, kemudian klik segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, kemudian kita klik titik sembarang. Maka akan muncul sudut. Nah, untuk sudut ini kita ubah menjadi alfa. Lalu klik OK. Nah, maka di sini akan muncul rotasi dari A aksen, B aksen, C aksen, dan dapat kita putar dengan alfa. Kemudian kita hilangkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, kemudian titik C, titik A juga sama dengan mengklik tampilkan objek, kemudian titik B aksen juga sama. Agar memudahkan kita untuk melihat, maka kita ubah warna dari segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Kita ubah menjadi warna biru. Setelah itu, agar lebih memudahkan juga kita ubah untuk A double aksen, B double aksen, dan C double aksen dengan menggunakan PQR. Untuk B double aksen juga sama, klik kanan, kemudian pilih namai ulang dan ganti dengan key. Untuk C double aksen, kita pilih namai ulang dengan R. Klik OK. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik pada dua segitiga ini dengan memilih ruas garis di antara dua titik. Titik A dengan titik P, kemudian titik B dengan Q, dan titik C dengan R. Agar lebih memudahkan juga, kita klik garis AP, kemudian pilih pengaturan, kita ubah garisnya menjadi titik-titik. Nah, di sini ada pilihannya, bebas, bisa kalian pilih. Kemudian kita ubah juga warna dari titik-titik tersebut. Di sini saya menggunakan warna biru. Lakukan hal yang sama pada garis BQ dan juga CR. Kemudian karena di sini menurut saya warnanya kurang terlihat jelas,
sehingga titik-titik dari AB, BQ, dan CR itu kurang jelas, maka di sini saya ubah warnanya menjadi warna yang lebih gelap. Lalu kita dapat hapus label yang tidak digunakan seperti IJK. Bisa kita klik kanan, kemudian klik pada tampilkan label, maka label-label KIJ itu akan hilang. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan teks untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Kita klik sisipkan teks, klik sembarang, kemudian klik formula latex. Lalu klik upper B, selanjutnya sama dengan, dan klik lagi upper B, dan sama dengan lagi. Nah, untuk AB-nya kita bisa ubah menjadi sisi yang bersesuaian tadi, yaitu A-nya itu adalah AB, kemudian B kita ganti dengan PQ. Nah, untuk AB yang selanjutnya kita bisa klik pada logo GeoGebra, kemudian A-nya ganti dengan C1 dan B-nya ganti dengan C double aksen, klik OK. Maka akan muncul sisi-sisi yang bersesuaian tadi beserta nilainya. Kemudian untuk sisi yang kedua, sama klik formula latex, klik upper B, sama dengan upper B lagi, dan sama dengan lagi. Untuk A dan B-nya kita bisa ubah. Untuk A berarti BC, kemudian untuk B-nya kita ubah menjadi QR. Nah, untuk AB yang selanjutnya kita klik logo GeoGebra lagi. A-nya kita ubah dengan A1 dan B-nya ubah dengan A double aksen. Kemudian klik OK. Untuk sisi yang terakhir, klik sembarang, pilih formula latex, upper B sama dengan A dan B-nya kita ubah, A-nya menjadi AC dan B-nya menjadi PR. Kemudian untuk AB selanjutnya, A-nya kita ubah menjadi B1 dan B-nya menjadi B double aksen. Klik OK. Maka di sini sudah muncul perbandingan dari ketiga sisi. Lalu selanjutnya kita buat slider, pilih luncuran, klik titik sembarang, kemudian nama kita ubah menjadi P, ubah minimum menjadi 0, maksimum 1, dan kenaikan 0,1, kemudian klik OK. Untuk selanjutnya, klik kanan pada slider P untuk mengubah definisinya. Kemudian klik pengaturan, pilih dasar, di bagian definisi kita ubah menjadi sisi yang bersesuaian tadi, yaitu C1 garis miring C double aksen, klik enter. Kemudian lakukan hal yang sama, buat slider, pilih luncuran, klik titik sembarang, namanya kita ubah menjadi key, kemudian sama untuk minimumnya di 0, maksimumnya di 1, dan kenaikan 0,1, kemudian klik OK. Untuk key juga sama, kita klik kanan, kemudian pilih pengaturan, di bagian dasar kita ubah definisi. Di bagian definisi ini kita ubah menjadi B1 garis miring B double aksen. Lalu enter. Untuk yang terakhir juga sama, kita buat slider atau luncuran, klik sembarang. Untuk nama kita ubah menjadi R, minimumnya sama di 0, maksimumnya 1, dan kenaikannya 0,1. Klik OK. Kemudian klik kanan pada slider R, pilih pengaturan, di bagian dasar,
Kita ganti definisi dengan menggunakan A1 garis miring A double aksen. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah perbandingan sisi tersebut sama panjang atau tidak. Caranya kita klik 2 kali pada perbandingan AB per PQ. Kemudian di bagian logo GeoGebra kita pilih P. Kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul 0,42. Untuk perbandingan BC per QR kita masukkan Q, klik OK. Untuk perbandingan AC per PR kita masukkan R dan klik OK. Maka ketiga perbandingan dari dua segitiga tersebut memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 0,42. Kemudian, agar memudahkan kita dalam menyimpulkan, maka di sini saya akan menuliskan kembali perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang ini dengan mengklik sisipkan teks, klik titik sembarang, kemudian kita pilih formula LaTeX, pilih A per B sama dengan A per B sama dengan A per B, kemudian ubah A dan B sesuai dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. AB yang pertama yaitu AB dengan PQ, kemudian A yang kedua itu BC dan B yang kedua itu adalah QR, kemudian yang terakhir A-nya kita ganti dengan AC dan B-nya ganti dengan PR. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini sudah jelas muncul bahwa perbandingan dari AB per PQ itu sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Jadi, kedua bangun tersebut, yakni dua segitiga di sini, sudah memenuhi salah satu syarat dalam kesebangunan, yakni memiliki perbandingan sisi yang sama panjang, yaitu di sini 0,42. Untuk selanjutnya kita pilih sudut. Karena syarat yang kedua, dua buah yang sebangun itu harus memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, maka di sini kita mencari sudutnya, yaitu dengan mengklik searah jarum jam. Klik titik ACB, kemudian CBA, dan yang terakhir BAC. Maka di sini akan muncul sudut-sudutnya. Untuk segitiga yang kedua juga sama, kita klik PRQ, kemudian klik RQP, kemudian klik QPR. Kemudian di sini akan saya rapikan agar setiap sudutnya itu terlihat dengan jelas. Nah, jadi di sini terlihat jelas ya bahwa sudut A dengan P itu sama, yaitu 56,58. Besar sudut B dengan Q, yaitu 59,24. Besar sudut CR yaitu 64,19. Jadi sudah terlihat jelas ya bahwa kedua segitiga tersebut itu memenuhi kedua syarat dari kesebangunan. Jadi sekian penjelasan mengenai materi kesebangunan serta langkah-langkah dalam pengaplikasiannya di GeoGebra. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.